Baiklah, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketiga, pelantunan sholawat Nabi. Keempat, sambutan. Dan yang kelima, siraman rohani. Yang terakhir, penutupan. Sebelum masuk ke dalam kegiatan, alangkah baiknya kita membuka kegiatan ini dengan mengucap basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini dapat berjalan lancar dari awal sampai akhir kegiatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah, acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Rio Akbar Maulana. Kepada yang terhormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق قل أرأيتم مما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Rio Akbar Maulana yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah, selanjutnya kita akan bersama-sama menyaksikan pelantunan sholawat Nabi yang akan dibawakan oleh grup Hadroh Rohis Nesas. Saya persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abai wa ummati wa ikhwanihi minan nabiyina wal mursalin wa ala kulli ashabi wa ajni tabi'in bi ihsan ila yaumidin. Sayyulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila ruhi ayati wa arbati mujtahidin wa muqallibin fid dini wa ila ruhi ulamin amilin wa syuhada'i was sholihin wa aula aina makanu min masik aru ila magharibiha bariha wa biladiha wa jibaliha wa audiyatiha khususan ila Syabdul Qadir Al-Jaina radhiyallahu anhu wa adimi saya berkati saya ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى جميع من أجزانا من مشايخنا وإلى جميع أصولنا من جهة آبائنا وشهادتنا سيدتنا فاطمة الزهراء وشهدنا خديجة الكبرى وشهدنا وابن والعباس وبركاته شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي ولنا. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allah ya Rabbi salli ala Muhammad. Allah ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allah ya Rabbi salli ala Muhammad. Allah ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allah ya Rabbi balighul wasilah. Allah ya Rabbi hussahu bil salli ala Muhammad. Allah ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allah ya Rabbi salli ala Muhammad. Allah ya Rabbi warada ani sulalat. Allah ya Rabbi salli ala Muhammad. Allah ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allah ya Rabbi warada anil masyayikh. Allah ya Rabbi farham walidina. Allah ya Rabbi salli ala Muhammad. Allah ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allah ya Rabbi warhamna jami'an. Allah ya Rabbi warham kulla muslim. Allah ya Rabbi salli ala Muhammad. Allah ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allah ya Rabbi waghfir li kulli munib. Allah ya Rabbi la taqtara jana. Allah ya Rabbi salli ala Muhammad. Allah ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allah ya Rabbi ya sami du'ana. Allah ya Rabbi balighana najuru. Allah ya Rabbi taghshana binuri. Allah ya Rabbi hifdana wa amana. Allah ya Rabbi salli ala Muhammad. Allah ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allah ya Rabbi waskinna jinana. Allah ya Rabbi
سعادة الله يا ربي صل على محمد الله يا ربي صل عليه وسلم الله يا ربي واصلح كل مسلم الله يا ربي وقفي كل مودي الله يا ربي صل على محمد الله يا ربي صل عليه وسلم الله يا ربي نهتم بالمشافى الله يا ربي صل عليه وسلم الله يا ربي صل على محمد الله يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم الله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه الجنة ونعيمها سعد لما يصلي ويسلم ويبارك عليه صلوا عليه بسم الله الرحمن الرحيم الله أبتدئ الإملاء باسم ذات العلية صلوا عليه مستدرا فيض البركات على ما أنا له أولاد صلوا عليه وأسني بحمد موارده شائقة هنية صلوا عليه ممتلئة من الشكر الجميل مطايا صلوا عليه وأصلي وأسلم على نور موصوف بالتقديم والأولية صلوا عليه المتكل في الغرر الكريمة والجبال صلوا عليه واستمنه الله تعالى رضوانا يهوس إطرة طهرة نبوية صلوا عليه ويا أم صحابة والأتباع ومن والاه صلوا عليه واستجده هداية لسلوك سبل الوديهة الجلية صلوا عليه وحفظ من الغواية في خطوات الخطايا وخطايا صلوا عليه وأنصر من قصة المولد النبي بردا حسانا نبخارية صلوا عليه ندما من النسب الشريف إقدامت على مشامع بهلا صلوا عليه واستعينوا بحول الله تعالى وقوته القوية صلوا عليه فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله أدر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبعد فقوله وسيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد حمدت خطاله الثانية صلوا عليه
ابن حاسم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي يمتمل ارتقاء العليا صلوا عليه ابن كسي واسمه محمد مجمع سمي بكسي لتقاسيه في بلاد قضاعة القسية صلوا عليه إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرام المترام فحماهما صلوا عليه ابن كلاب واسمه حكيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر واسمه قريش صلوا عليه وإليه تنسب البطون القرشية صلوا عليه وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضى صلوا عليه ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس وهو أول من أهدى البدن إلى الرهاب الحرمية صلوا عليه وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولبى صلوا عليه ابن بدر بن نزار بن معد بن عدنان وهذا سلك نظمت فرائده بنان السنة الثانية صلوا عليه ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأبى صلوا عليه وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية صلوا عليه إلى الذبيه إسماعيل نسبته ومنتمى صلوا عليه فعدم به من دين تألقت كواكبه الدرية صلوا عليه وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واشطته منتقى nasabung ta sidul ula bihulahu qala das'a nuzuma al jauh habadaik dusudadi wa fakhari anta fihi yatimatul asma'u wa akrim bihi min nasabin taharahu Allah ta'ala min sifail jahiliyah sallu alaihi awrada zaznu iraki waridahu fi mawridihi lahani warwa sallu alaihi hafidhul ilah Hafizul ilahu karomatan li Muhammadin abahul amjada sawna li ismi taraku sifat falam yusibu maru min adami wa ila abihi wa ummi saratun nurun nubuwati fi asariri gurarihimil bahiyah sallu alaihi wa badarabad ruhu fi jabini jadihi Abdil Muttalibi wabnihi Abdillah sallu alaihi أتر اللهم كبره الكريم بأنفسه من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما رد الله تعالى لا إبراج حقيقة المحمدية صلوا عليه وإظهاره اسما وروحا بصورته ومعناه صلوا عليه
naqalahu ila maqarrihi min sadaqati aminatu jakhiriyah صلوا عليه Aqsahal qaribul muhajibu bi an takuna ummami Mustafa صلوا عليه wa nudiya fis samawati wal ardi bihamliha lil anwari dzatiyya صلوا عليه soba kullu sabihul hubu minas simi soba صلوا عليه wa kusibayatil ardu ba'da tu bi ajadi biha minan nabati hulalang sudususiyya صلوا عليه wa aina asiyat simaru wa adana syajaratu lil jani jana صلوا عليه wa natafat bihamlihi kullu dabatil lil quraisyim bi solahil al anis aribiyah صلوا عليه wa qaratil asiratu asnama alal wuhuhi al afwa صلوا عليه وتبصرت وجوه المسافق والمغارب ودواب البرية صلوا عليه وتسات العوالم من السرور كرس حمايا صلوا عليه ويبشرات الجنون تدلى لجميع وانتقوه تلك كمانا ورهبات ربانية صلوا عليه والحج بها خبره كل خبر خير وفيه لا حسنه صلوا عليه وأتيحت أمه في المنام خطيفة لها إنك قد عملت بسبب عالمين خير البرية صلوا عليه وسمي إذا وضعته محمد لأنه ستلحد عقبا أدر اللهم قبره الكريم بأنف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه فاهتج الأنس طرة واستبشارا وازداد كرشي حيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا ورجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم شهران على مشهور الأقوال المروية توفي المدينة المنورة أبوه عبد الله وقد قد استجى بأهل بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهر سقيما يعانون سقمه وشكواه ومكث فيهم شهر سقيما يعانون مسوق وشكوى ولما تم من عمله صلى الله عليه وسلم على رجي 9 أشهر قمرية وعن لجمان أن ينجلي عنه شهداء حضر أمه صلى الله عليه وسلم ليلة مولده صلى الله عليه وسلم أشار في أشياء ومر يوم السلام في نسوة من الهديرة القدسية وأخذت فوضته صلى الله عليه وسلم نور يتلعلع سناه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه wasallam. Mangga diaturan ngadeg kita baca salawat sebanyak-banyaknya. Nanti kita baca salawat dulu ya.
nanti di belakang, nanti sholawatnya belum kompak. Sholawat yang sering kita baca itu kalimatnya nanti bareng ya. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ini lagunya gitu, asli sholawat itu ya. Asli sholawat yang mengarang itu aslinya begitu. Karena tujuan baca sholawat itu untuk semangat. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Itu aslinya ya. Karena tujuannya adalah untuk menyemangat, semangat, motivasi cinta Rasul, cinta tanah air, untuk tanah air kita perjuangan mempertahankan NKRI itu. Bisa ya? Di tabuhan bisa tuh. Mulai 1, 2, 3. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Itu memperkenalkan asli lagunya begitu ya. Kalau mau bermacam-macam itu adalah sesuai dengan kesenangan kita sholawatnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di ayat Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan kewajiban kita untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi salah satu-satunya figur terbaik di dunia bagi kita semua, apalagi kita sebagai umatnya. Tadi difirmankan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, contoh teladan yang baik. Itu menunjukkan kita harus jadikan figur Nabi kita itu sebagai teladan, bukan yang lainnya. Saberat itu. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Bagi orang-orang yang senantiasa mengharapkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi orang-orang yang senantiasa mengharapkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yarjullah, orang yang mengharapkan ridho, ampunan, mengharapkan kasih sayang atau rahmat Allah, maka dia sebagai umat Rasulullah, Rasul akan dijadikan sebagai tauladan, sebagai figur terbaik. Ini dasarnya gitu ya, dasarnya. Wal yaumal akhir, bagi orang yang beriman kepada hari akhir. Orang yang memiliki keimanan yakin akan terjadinya hari akhir, hari kiamat, yaumul jaza, yaumul hisab, yaumul mizan, maka dia akan meneladani uswatun hasanah pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wa dzakarallaha katsira. Orang yang meneladani Rasulullah, dia akan senantiasa
memperbanyak zikir atau ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingat kepada Allah, banyak zikir kepada Allah, baik zikir secara lisan atau zikir qalbi, atau kita dalam bentuk zikir bil arkan, ingat kepada Allah dengan perbuatan yang baik, gitu ya, perilaku yang baik, maka itu sebagai bukti kita menauladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? La'allakum tuflihun, agar kamu semua mendapatkan keberuntungan, mendapatkan kebahagiaan. Orang yang ingin beruntung, orang yang ingin bahagia dunia akhirat, kuncinya tadi tauladani perjuangan atau tauladani uswatun hasanahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sudah jelas Rasulullah menegaskan Nabi diutus ke alam dunia yaitu untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus, semata-mata diutus oleh Allah liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi memang akhlak yang kurang baik menjadi lebih baik, perilaku yang tidak baik menjadi jadi merubah keadaan, merubah kehidupan, minadulumati ilan nur, dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang. Dari hukum rimba di mana yang kuat itu yang menang, berubah dengan hukum Al-Qur'an di mana yang benar itu yang harus dimenangkan. Itu adalah salah satunya Nabi diutus kepada kita semua, termasuk akhlak perilaku yang lainnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita memperingati peringatan Maulid Nabi di tahun sekarang. Tahun berapa? 1443 Hijriah. Takut lupa gitu ya, karena Muharramnya kemarin belum lama, bisa 1442 masih ke belakang. Memperingati itu adalah seremonial. Kenapa dilakukan? Dilakukannya dalam rangka bukan hanya cinta kepada Nabi karena kelahirannya, gitu ya. Bukan kita cinta kepada Nabi karena Nabi memang dilahirkan di bulan Maulid kemudian kita ingin syafaatnya saja, bukan. Tapi bagaimana kita tadi mencontoh, menauladani apa yang dicontohkan Rasul kepada kita. Kalau kita bahas satu persatu, banyak tauladan Rasul, baik dia sebagai tauladan menjadi pemimpin umat, pemimpin negara, khalifah, atau dia menjadi tokoh agama, contoh perilaku, memberikan hukum sebagai sumber hukum, atau contoh yang lain dalam kehidupannya, akhlak-akhlaknya. Jadi sangat lengkap pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk generasi kita, generasi muda, tentunya sangat penting untuk terus melakukan peringatan Maulid Nabi sebagai bukti kita mahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Nabi, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintai sunnahku, sunnah itu bisa hadis ya dalam bentuk qauliyah, ucapan Rasul, bisa hadis dalam bentuk perbuatan Rasul, atau bisa bentuk hadis dalam bentuk ikrar, pernyataan Rasul. Karena perilaku Rasul, ucapan Rasul semua menjadi hadis sebagai contoh bagi kita. Maka kata Nabi, man ahabba sunnati, barang siapa yang mencintai sunnahku, barang siapa yang mencintai perilakuku, barang siapa yang mencintai apa yang diperintahkan aku,
atau yang terbaik yang dilakukan olehku, kata Nabi, sunnah-sunnah itu, maka kata Nabi, faqad ahabbani, maka dia adalah mencintaiku, gitu kan. Jadi salah satu kita mencintai Rasul, mencintai apanya? Mencintai sunnahnya, contoh Rasulnya. Jadi tidak boleh bertolak belakang cinta kepada Rasul, tapi perilakunya bertolak belakang dengan apa yang dicontohkan Rasul, itu bohong, gitu kan ya. Seperti kamu cinta kepada yang dicintai, gitu kan. Kamu kalau mencintai perempuan kan pasti sesuai dengan apa yang dia inginkan kan gitu. Karesepna naon gitu kan. Cinta tapi menunjukkan kesenangannya, ya bertolak belakang. Buktikan kan gitu kan. Mana buktinya kan begitu kan ya. Faqad ahabbani, berarti betul-betul mencintai aku, kata Nabi. Waman ahabbani, kalau orang yang mencintai aku, kata Nabi, maka kana ma'i fil jannah, janjinya akan bersama-sama denganku nanti di surga. Amin ya robbal alamin. Mau masuk surga? Mau enggak? Benar? Mau sekarang, mau nanti? Kalau sekarang silahkan, Bapak mangke deui. Kamu silahkan duluan, gak apa-apa. Atau Bapak belakangan, tidak naon. Nah, itu diantaranya hadis Rasulullah SAW sebagai bukti mahabbah atau perintah kita mencintai Rasulullah SAW. Jadi melalui peringatan ini. Apakah ada zaman Nabi peringatan seperti ini? Gak ada. Nabi gak minta diperingati, gitu kan. Tapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anha itu, dan Siti Aisyah juga menyampaikan kepada kita itu, barang siapa yang melaksanakan mengingat kepada kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam cara, apakah dengan cara kumpul-kumpul dibacakan sholawat Nabi, atau sendirian membaca sholawat Nabi, atau dengan cara bersedekah di bulan dilahirkannya Rasul demi mencintai Nabi, mencontoh para Nabi, dan berbagai macam cara diikrarkan untuk memperingati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Itu diantaranya. Jadi dasarnya ada pada saat para sahabat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kembali kepada peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah enggak lama. Berapa menit ya? 30 menit ya? 1 jam atau 2 jam? Mau 2 jam? Mau 1 jam? Mau 4 jam? Silahkan, kamu duduk aja di sini. Siti Aisyah radhiyallahu anha itu meriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabballah, barang siapa yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka faqad aksara dzikruhu. Barang siapa yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyak berzikir. Berzikir adalah ingat kepada Allah. Jadi kalau mencintai si A kan selalu ingat ya. Mau makan, ingat kamu. Mau tidur, ingat kamu. Mau ingat kamu, kan gitu ya. Terus disebut, maka faqad aksara dzikru, banyak menyebutnya, banyak mengingatnya, kabung bulengan gitu kan disebutnya. Kusaha kusi eta. Faqad aksara dzikruhu,
Wa ma samratuhu wa samratuhu, maka apa yang kita peroleh ketika kita banyak ingat kepada Allah, apa buahnya, hasilnya ketika kita banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, maka buah yang akan kita peroleh ketika kita banyak zikir, banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, satu di antaranya ayadzkurullah. Allah juga akan selalu ingat kepada kita gitu. Allah akan selalu ingat kepada si A karena si A juga ingat kepada Allah. Jadi lamun orang bogo kasih ate kudu ingat meh manehna ingat oke gitu kan. Tapi ditanyakan mana ingat entuh inget-inget. Nah, berarti eta mah urang naungkul gitu kan ya. Ingatna. Tapi Allah enggak begitu. Allah akan selalu ingat kepada hambanya yang selalu ingat kepada Allah. Yang kedua, birahmatihi wa ghufranihi. Jadi ingatnya Allah kepada hambanya itu, Allah akan memberikan rahmatnya, akan memberikan kasih sayang. Nyaah jeung deudeuh. Jadi rahmat Allah itu, sifat kasih sayang Allah itu sebenarnya mudah kita peroleh, cukup dengan kita senantiasa ingat kepadanya. Ingat kepadanya itu bukan ingat tungkul, eling, enggak gitu kan ya. Laksanakan perintahnya gitu kan. Lakukan perintahnya, hindari larangannya gitu kan. Ai inget nawungkul mah kan teu ari. Enggak ada itu samrohnya, enggak ada buahnya. Wa ghufranihi, dan Allah akan mengampuni, memaafkan dosa kita. Jadi tuh kudu minta ke Allah, ya Allah maafkan dosa-dosa saya. Enggak begitu juga enggak apa-apa. Cukup dengan kita ingat kepada Allah, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, Allah akan selalu memaafkan dosa-dosa kita gitu kan. Kan gitu. Lawan orang disiplin di sekolah, tidak melanggar gitu kan, ya sudah wujud rahman rohimnya sekolah, kasih sayang kepada kita, diampura apa kesalahan kita karena kita melaksanakan apa yang sudah diperintahkan sekolah. Wa yadkhuluhul jannah ma ambiyaihi wa aulaihi. Kemudian Allah akan memasukkan dia ke surganya. Nanti akan bersama-sama dengan para nabi, para aulia. Dan dimuliakan. Allah akan memuliakan hambanya yang selalu ingat kepada Allah dengan penglihatan yang baik. Diperlihatkan oleh Allah, kamu adalah orang baik karena selalu ingat kepadaku, maka kejelekan kamu akan aku tutup gitu. Seperti itu sulit. Bila ada kejelekan sudah Allah tutup. Wastur uyubana, ya Allah tutuplah aib-aibku, tutuplah kejelekan-kejelekanku, disatir gitu ya. Itu apa? Itu hasil dari kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa man ahabban Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Siti Aisyah ya, yang disampaikannya. Tapi dauhan Rasulullah. Wa man ahabban Nabi sallallahu alaihi wasallam aksara minas salati. Barang siapa yang mencintai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad aksara minas salati, maka orang tersebut akan selalu memperbanyak membaca sholawat. Sholawatnya doa. Kita mendoakan kepada Nabi, tapi pada akhirnya kita memohon luberan, gitu kan ya, luberan kelebihan rahmatnya yang disampaikan kepada Nabi untuk kita. Maka kita diperintahkan membaca sholawat. Sholawat lagi, karena sholawat itu doa.
Dan itu begini sambil Nabi doa. Nanti diulang aja. Di Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir lana ma madha ya wasi'al karami bareng ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahimi likulli hawli minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairi khalqi kullihim ala habibika khairi khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Coba kita perhatikan doa Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Allahumma
inni as'aluka sabata fil amri. Itu doa Rasul. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, aku memohon kepadamu ya Allah, as-sabata fil amri, kukuhkan, teguhkan dalam diriku, dalam hatiku, di dalam menyelesaikan setiap masalah, di dalam menyelesaikan persoalan. Jadi kuatkan, teguhkan, kukuhkan, berarti hatiku adalah imanku, gitu kan ya. Tetapkanlah imanku ya Allah, gitu kan, supaya tidak tergoda untuk selalu mencintai Allah dan Rasulnya. Allahumma inni as'aluka sabata fil amri wa as'alukal azimata fir rusydi. Nabinya doanya gitu. Aku memohon kepadamu ya Allah, untuk Allah berikan ilmu dan kepintaran yang bermanfaat. Rusdi, birusdi bil azimah. Jadi Allah berikan aku ilmu, kepintaran tapi yang berguna dan bermanfaat. Bermanfaat untuk diri kita diamalkan dan bermanfaat untuk orang lain. Pas dengan kita sebagai pelajar. Ketika kita saat ini punya kewajiban mencari ilmu, ya Allah berikan, jangan lupa memohon kepada Allah dimudahkan. Kepintaran kita dipercepat oleh Allah, tapi ilmu dan kepintaran itu nantinya dijadikan ilmu yang bermanfaat, berguna. Wa as'aluka al-azimata birrusydi wa as'aluka syukran nikmatik. Ya Allah, aku memohon kepadamu supaya aku ini dijadikan sebagai orang yang selalu bersyukur atas nikmat-Mu, gitu kan. Karena saat ini kan banyak orang yang memperoleh nikmat dari Allah, tapi perasaan tidak dikasih nikmat, gitu kan. Kenikmatan yang luar biasa Allah berikan kepada kita, sehat lahir dan batin, gitu ya. Nikmat ketika kita mendapatkan kesehatan, mendapatkan kebahagiaan, diberikan rizki, harta benda, semuanya, terutama rizki yang nempel pada diri kita, yaitu anggota badan. Itu kan kenikmatan. Rizki yang Allah berikan kepada kita, bukan harta benda yang menumpuk saja rizki itu, bukan kekayaan yang melimpah saja rizki itu, tapi rizki yang luar biasa, yang nikmatnya ada pada diri kita masing-masing, yang harganya luar biasa, nilainya luar biasa kalau dinilai rupiahkan. Hilang satu kenikmatan mata aja kita bisa melihat, itu kan gak ada tokonya, sulit mencari tokonya. Kalau ada tokonya, kita mata hilang ya mungkin, apalagi nyawa kita. Nikmat kita masih diberikan usia panjang, manfaatkan itu sebagai satu kenikmatan dengan senantiasa bersyukur, jangan disia-siakan. Entong berpikir bang ora keneh abdi mah maot lagi dilakene, enggak begitu. Syarat mati tidak ada harus tua. Ya. Syarat tidak mati tidak ada muda. Jadi syarat mati itu tidak ada persyaratan. Meninggal dunia, satu harus sudah usia lanjut. Gak ada. Vanessa Angel oge kan gak terasa ya. Kemarin nggak Bandungan pada pas nonton TV gitu kan, dengan suaminya. Siapa yang tahu kan usianya, punya karir, meninggal gitu kan. Itu tidak ada syarat mati usia sudah tua. Dan tidak ada syarat mati itu harus orang yang sakit. Banyak orang yang sehat, biasa, jag-jag waringkas, tahu-tahu informasi dia meninggal, kunaon maot, geubis disorodot, di jamban, dicai, seketika langsung meninggal. Kan orang kita ketemu. Siapa yang tahu? Kita tidak tahu. Itu nikmat usia harus disyukuri. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan kebaikan, amal ibadah.
Jadi nggak ada syarat mati sudah tua, nggak ada syarat mati sudah sakit. Orang yang sudah sakit menurut kita akan mati, malah jag-jaguari kan sehat lagi, terjadi seperti itu. Yang seterusnya, Rasulullah berdoa, wa husna ibadatik, ya Allah, aku memohon kepadamu agar aku ini selalu diberikan kebaikan dalam ibadah. Jadi ibadah, baik yang ibadah mahdoh, ibadah ghairu mahdoh, supaya Allah berikan kebaikan gitu kan, menjadi kebaikan gitu kan, memohon kepada Allah di bulan Rabiul Awal. Wa as'aluka lisanan shadiqan wa qalban saliman. Permohonan Nabi dan patut contoh oleh kita. Wa as'aluka lisanan, ya Allah, aku mohon kepadamu lisanan shadiqan. Jadikanlah lisan ini yang selalu berkata baik, selalu berkata jujur. Lisanan shadiqan. Bukan lisanan kadziban, bukan selalu berkata bohong. Bukan perkataan yang selalu menipu, tapi lisanan shadiqan, kata-kata yang jujur. Salah, jujur kesalahannya. Benar, jujur benarnya. Itu lisanan shadiqan. Wa qalban saliman, ya Allah, aku mohon kepadamu qalban saliman, jadikanlah hati ini hati yang selamat. Qalbun, hati yang selalu mengarah kepada kebaikan, kejujuran tadi. Maka qalban saliman, selamatkan hatiku dari apa? Dari hal-hal yang jelek gitu kan. Banyak orang yang niatnya jelek gitu kan, dalam hatinya, sabab hatinya sudah membatu, kayak batu cadas, sulit untuk menerima tausiah, mauidhah hasanah, nasihat orang, dianggap orang lain karena hatinya. Maka hati ini perlu disirami dengan siraman mauidhah hasanah. Disiramnya itu bukan dengan air, tapi siraman mendengarkan tausiah. Dari mana saja. Untuk apa? Meluluhkan gitu ya, supaya hati tidak keras. Sebagian al-hikmah menyampaikan, bagi orang yang selama 40 hari tidak pernah menerima nasihat atau tidak pernah mendengarkan nasihat, maka hatinya akan kebal, hatinya akan membeku, sulit dicairkan. Maka penting supaya qalbun saliman, hati kita selamat, untuk selalu mendengarkan siraman rohani, tausiah, agar hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi baik, selalu mengarah ke situ. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka hati yang tentram adalah hati yang bersih. Hati yang selamat adalah hati yang bersih. Hati yang bersih itu hati yang memiliki keimanan kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada iman yang lainnya. Bagaimana kalbu atau hatinya orang yang tidak beriman? Maka hatinya orang kafir, kafir itu artinya yang tidak beragama Islam ya. Karena menurut dia imannya kepada agama lain. Menurut kita orang yang kafir itu akan memiliki hati yang hitam. Hatinya hitam. Maka hati yang hitam ya harus dibersihkan, dijernihkan. Cara menjernihkannya ya dia harus memasuki ajaran Islam. Maka dia hatinya gelap, hitam. Kalau orang munafik itu punya kolbunya yang rumek. Rumek itu apa? Suram, genek, suram gitu kan. Susah, mana dia itu sebagai mukmin jelas atau jelas mukminnya enggak gitu kan. Islam berimannya jelas atau tidak? Karena dia munafik gitu kan. Munafik itu hatinya gelap. Kan kita tidak bisa menerka ketika dia melakukan A, hatinya menyampaikan A, perbuatannya B, hatinya seperti apa sih gitu kan ya. Maka dia munafik bila berkata itu, bila berkata tidak jujur kan gitu kan, tidak sesuai dengan kenyataan. Ada lagi kalau orang yang dalam hatinya suraru diwaswisu, bergejolak,
kacau. Itu hati yang campur baur dengan persoalan-persoalan, maka tidak tenang. Kalau kita punya hati yang tidak tenang, kacau, was-was, yaitu coba tenangkan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya jadikan hati yang saliman, hati yang selamat, hati yang tenang. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang selalu memberikan waswisu. Waswisu itu naon? Ya, masukan-masukan gitu kan, omongan-omongan fi sudurinas, di dalam hati manusia, eta minal jinnati, eta golongan dari jin, dan manusia-manusia yang ikut kepada golongan jin gitu kan. Jadi kalau kita punya hati yang tidak tenang, itu ada dalam bentuk mempengaruhi kepada kita, maka tenangkanlah dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, udah pas waktunya, nanti doa Pak Jajang nggak kebagian gitu, bisa doanya panjang gitu kan. Jadi hanya 30 menit, sudah lewat 15 menit atau pas 45 menit, yang mudah-mudahan hikmah dari kegiatan kita peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tidak cukup mencintai, mahabbah kepada beliau, tapi buktikan dengan apa yang dicontohkan Rasulullah SAW, dengan selalu memperbanyak doa kepada Allah, dengan selalu mempelajari ilmu-ilmunya Rasulullah SAW. Sebagai tugas kita banyak membaca, banyak mencari tahu, banyak bertafakur kepada alam semesta, itu juga membaca. Lalu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bentuk amaliyah ibadah mahdhohnya, yang berbentuk ibadah ritual kita, sholatnya, ibadah hajinya gitu kan ya, atau dalam bentuk ibadah ghairu mahdhohnya, dalam amaliyah keseharian kita. Itu dicontoh dari Rasulullah SAW sebagai bukti kita mahabbah kepadanya. Mudah-mudahan di bulan yang mulia, di akhir penghujung bulan Rabiul Awal ini, kita masih tetap bisa melaksanakan peringatan ini dan diaku sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Demikian yang bisa Bapak sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat dan gunanya. Sebagai penutup, marilah kita akhiri dengan baca istighfar 3 kali ya. Astaghfirullah Rabbaraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbaraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa wahab li rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Terima kasih.
kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Masrul Jairani SPDI yang telah menyampaikan beberapa tausiahnya pada hari ini. Dapat kita simpulkan, rahmat Allah kita peroleh dengan senantiasa ingat serta taat kepada perintah larangannya, dan Allah senantiasa akan menghapus dosa-dosa kita dan memberikan kemudahan kita dengan membukakannya pintu surga bagi kita. Dan Nabi diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dengan meneladani akhlak Nabi, ada beberapa cara. Pertama, bersolawat. Kedua, ingat kepada Allah agar beruntung dan bahagia. Dan ketiga, senantiasa menjadi pemimpin yang baik, selalu bertutur kata dengan jujur. Dan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mencintai sunnah-sunnahku, termasuk perilaku, perintah atau apa yang dilakukanku, maka dia yang mencintaiku. Dan orang yang mencintaiku akan sama-sama masuk surga bersamaku. Dengan demikian kita dituntut untuk senantiasa ingat dan taat kepada Allah serta melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad agar dapat terwujudnya generasi gemilang di era disrupsi ini. Semoga apa yang disampaikan dapat kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Untuk acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Jajang Abdurrahman. Kepada yang terhormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit menyambung apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz senior Pangarsa Bapak Masrul Jailani, dan kesimpulan yang disampaikan oleh pengatur acara itu diantara cara-cara senantiasa mengingat Allah itu banyak sekali. Di antaranya ada 7 macam. Selain dengan cara sholat yang diperbanyak tadi, sholat, berzikir dan yang lainnya, termasuk salah satunya adalah doa. Cara kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mau melakukan apapun, kegiatan apapun, diawali dengan doa, minimal baca basmalah, akhiri dengan doa, minimal membaca hamdalah. Itu biasakan. Jadi setiap acara, setiap kegiatan, setiap perbuatan kita, bahkan para alim ulama salafus soleh, setiap geraknya selalu bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdiri membaca solawat, duduk membaca solawat, apapun gerakan dia senantiasa bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dawam istiqomah, insyaallah apapun yang akan kita minta, yang kita harapkan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat paling pendek Allahumma sholli ala Muhammad, itu paling pendek ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Lebih panjangnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Terus, dan yang terpanjang masih ada salawat-salawat. Mari kita awali doa kita senantiasa
menundukkan kepala kita, hadirkan hati kita. Hadirkan hati kita mengingat Allah seraya memohon segalanya agar semua hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dan doa biasa diawali dengan sholawat dan bersyukur kepada Allah, ditutup juga dengan sholawat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa safina wa karimina wa maulana Muhammad sayyidil awwalina wal akhirina an kulli sahabati rasulillahi ajmain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa alimi sultanik. Rabbana ighfir lana wa li walidayna wa li jami'il mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana ighfir lana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana asrah lana sudurana yassir lana umurana yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna ijtinabah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ikfina bihalalika an haramika wa bi ta'atika amma siyatika wa bifadlika amman siwak. Allahumma akrimna birizqil halali warzuqna min haitsu la nahtasib wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi najal. Rabbana innana lima anzalta ilaina min khairin fakir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alullaha al-ijabah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Anak-anakku sekalian, hadirin wal hadirat yang hadir di sini, wabil khusus kaum muslim laki-laki, kita laksanakan sholat Jumat di sini. Karena Jumat jam 11 lebih 35 menit kalau tidak salah. Ya, kurang lebih setengah 11.35 sudah ada Jumat. Apalagi siswa yang Bapak ajar hari ini kelas 12 pengelasan dan kelas 11 mesin 2. Bapak mohon kita Jumatan di sini, baru setelah selesai Jumat kita pulang ke rumah masing-masing. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah. Barakallahu fiik, barakallahu fikum, barakallahu li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Jajang Abdurrahman yang telah bersamai kita untuk membaca doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa memberikan kesehatan kepada kita dan mengabulkan apa yang kita doakan. Alhamdulillahirabbil alamin, acara demi acara telah kita laksanakan dan tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Dan untuk menutup acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan baik dari perkataan maupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya lal watan ya lal watan ya lal watan.
الوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الإيمان إنه على الوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن من الإيمان ولا تكن من الإيمان إنه يا للوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن هم الوطن من الإيمان ولا تكن من الإيمان إنه يا للوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن من الإيمان تكون من الإنسان إلى الموت Indonesia biladi anta unwahu fakhama Qulu mayyatika yawma tami ayya qahimama Qulu mayyatika yawma tami ayya qahimama Ya lal watan ya lal watan ya lal watan Kumpul watan minal iman Wala takum minal iman Idalu ya lal watan ya lal watan ya lal watan ya lal watan Kumpul watan minal iman Wala takum minal iman